Hadirin yang Allah muliakan, di waktu yang singkat namun kita harus memaksimalkan waktu ini dengan baik. Saya ingin mengatakan kepada diri saya pertama dan kemudian kepada jamaah semua, setiap kali kita menghadiri acara aqiqah, ya, maka pasti yang ada di benak kita terbesit adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sepasang anak cucu Adam. Pasti itu hadir di benak kita, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita bahwa Allah pemilik langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha. Allah pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan sesuatu sekehendak Allah. Dan Allah memberikan anugerah berdasarkan juga keinginan Allah. Lihat dari sini kita tahu bahwa punya anak anugerah Allah. Dapat momongan adalah kasih sayang Allah. Diberikan oleh Allah buah hati sebagai wujud penyempurna dari mahligai rumah tangga. Ada sahabat kita, ini yang sedang merekam juga, ya. Ini juga saya hadir waktu itu di akikah anaknya. Bagaimana perjuangan seorang Anandito misalkan. Dan masih banyak lagi abang-abang antum, kakak-kakak antum, ya, yang menjadi public figure. Sampai hari ini mereka berjuang untuk mendapatkan amanah itu. Sampai hari ini mungkin tidak pernah, kalau mengutip bahasanya Zakaria alaihi salam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah berputus asa ya Allah dalam rangka berdoa kepadamu, memohon momongan. Alhamdulillah, ternyata Allah berikan dan Allah hadirkan. Dan ini yang kedua, insyaallah, ya. Agak cepat memang ini, sudah dua gitu, ya. Baru dua, maaf saya ralat, baru dua. Karena saya sendiri baru 6. Ya, gitu Ustaz. Anak saya baru 6, ya. Ray baru 2 gitu, ya. Artinya apa? Kalau ada orang hari ini tidak pernah lelah mengangkat tangannya, melangitkan doa, Allahumma rzuqna waladan salihah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tapi di sisi lain sungguh sangat miris kita mendengarnya. Mengapa? Karena ada orang-orang yang justru ingin tampil hidup tidak direpotkan oleh anak. Betul, ya? Apa namanya? Childless free, child free, apalah nama-nama itu. Tapi sangat saya sayangkan, kenapa? Di tengah penantian panjang saudara-saudara kita, ada yang berbelas tahun, ada yang puluhan tahun, ternyata ada yang pengen tidak direpotkan dengan punya anak. Padahal Allah katakan apa? Yahabu liman yasha. Allah Maha berkehendak menghibahkan, menganugerahkan, memberikan, mempersembahkan. Zakaria puluhan tahun menanti. Ibrahim Abul Anbiya alaihi salam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Zakaria jelas-jelas mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sungguh tulang belulangku ini sudah mulai rapuh, punggungku sudah mulai merunduk, rambutku sudah mulai menyala, artinya beruban, dan istriku pun sudah memasuki masa menopause. Tapi apa? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya khawatir, saya takut kalau nanti tidak ada penerus setelah saya. Coba lihat, ya, sampai seperti itu doa seorang Zakaria alaihi salam, doa seorang Nabiullah Ibrahim tatkala dia meminta dan munajat kepada Allah agar diberi keturunan. Jadi setiap kali kita hadir untuk datang sebuah peringatan aqiqah, selalu kita diingatkan bahwa anak adalah persembahan dari Allah, given, sekaligus amanah di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap kali kita datang hadir kayak begini, dikabarkan kepada kita bahwa si fulan baru saja melahirkan, baru saja dianugerahkan anak, kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang sangat tinggi kasih sayangnya, dan yang kedua berpotensi punya banyak anak. Jadi ingat itu pesan Rasul, ya.
Apa itunya tadi pesan Rasulullah? Satu, wanita yang sangat besar kasih sayangnya. Dua, punya potensi banyak keturunan, ya insyaallah. Anandito sekali dapat langsung dua. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Mau nambah lagi? Surprise ya. Kata Nisa, tunggu dulu ya, kasih nafas dulu. Kayak nasihat Ustaz Ahmad masih terngiang di kuping saya. Apa artinya? Tatkala Rasulullah mengatakan begitu, berarti tambahnya jumlah umat Rasulullah adalah kebanggaan untuk beliau. Sekali lagi saya ulangi, bertambahnya jumlah umat Rasulullah adalah kebanggaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah hadirkan berupa anak keturunan. Saya enggak habis pikir kalau ada orang ya yang kemudian membunuh anaknya hidup-hidup. Ada orang yang kemudian menaruh anaknya di kardus dan membuangnya di tempat sampah. Ada orang yang membungkusnya dengan plastik kemudian dicampakkannya di sembarang tempat. Bukankah Allah akan tanya besok, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat? Dosa apa anak ini dibunuh? Kan yang berbuat dosa siapanya? Orang tuanya. Ya kan? Rata-rata yang membuang anaknya itu karena apa? Kecelakaan, accident, betul kan ya? Karena kecelakaan, malu dia, ya kan, nanti karirnya redup atau karirnya habis, kemudian cemoohan tetangga, sudah. Ini kan jahiliyah abad baru ini, betul ya? Kalau dulu, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Orang dulu itu, zaman jahiliyah itu, kalau dikasih kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, mukanya langsung berubah. Tahu dompet tanggung bulan nggak? Nggak tahu. Dia nggak pernah dapat gajian, Ustaz. Dia tiap hari dia. Oh sekarang pakai Ustaz, pakainya ini ya, e-wallet ya. Oh Ustaz gaul ini. Pakainya apa? Scan barcode terus beliau ya. Semuanya serba digital katanya, uang digital. Jadi nggak pakai dompet, sama saya nggak bawa dompet nih. Ya. Artinya apa? Tatkala kita bicara tentang yang satu ini tadi, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya orang-orang di zaman jahiliyah dulu, kalau dikabarkan punya anak perempuan, mukanya langsung berubah. Dhalla wajhuhu muswaddan. Mukanya udah nggak enak dilihat. Muka kalau udah nggak enak dilihat, udah nggak enak lah ya begitu. Nah, kenapa? Karena dia itu menanggung malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dua keadaan yang harus dia pilih. Yang pertama, kalau dia hidup ya, dirawat, dijaga, dididik, dia harus kuat menerima bullying. Dibully oleh kawan, dibully oleh tetangga, dibully jiran tetangga dan sanak famili handai tolan. Kalau kuat-kuat silakan Anda rawat. Tapi kalau Anda enggak kuat, yadussuhu fit turab. Dia akan dibenamkan ke dalam tanah. Hari ini sama kurang lebih begitu. Takut menanggung malu tetangga ya kan? Loh kok itu? Apa istilahnya? Es cendol campur kelapa. Ya, di sini doang kita mantun gak dibilang cakep ya. Oh, telat ya. Es cendol campur kelapa ya. Perut bejendol nggak punya bapak ya. Innalillah, perutnya jendol tapi nggak punya bapak. Ini bukan Maryam, betul kan? Kok perut bisa bejendol? Busung lapar kata Ustaz. Ustaz bisa banget ya. Indonesia alhamdulillah nggak ada busung lapar Ustaz. Kecuali yang tidak terdata mungkin ya. Apa artinya? Kalau seandainya ini menjadi alasan bahwa kita tidak mendidik anak yang menjadi persembahan, bukan hanya kita tidak merawat amanah Allah, kita membuat malu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba Rasulullah bilang, nikahilah wanita yang penyayang sekaligus potensi banyak anak. Coba itu kata Rasulullah. Saya cuma nyampein. Apa standar dia penyayang itu? Kata Rasulullah, standar penyayang aisaruhunna mu'natan. Saat Anda nanti, ini kan masih banyak nih jomblo-jomblo saya lihat ya. Saat Anda nanti melamarnya, dia memudahkan maharnya. Saya ulangi, apa standarnya? Saat Anda melamarnya, dia memudahkan maharnya. Ya kan? Nah, itu Bu, berapa Ibu ngasih? 100.000. Saya tadi di Ustaz ambil yang mana Ustaz katanya.
Saya bilang, saya nggak pakai beginian, ini bukan anak-anaknya. Apa artinya? Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya itu cinta kasih dia. Besar kecintaannya pada saat dia memurahkan maharnya. Tapi ibu-ibu zaman sekarang ini Ustaz, izin Ustaz, kayaknya di sini Melati Mas nggak ada. Ini agak-agak kesanaan dikit lah gitu. Itu kalau anaknya bilang ma, bunda, mi, apalagi mbok, simbo, ada ikhwan yang mau datang melamar saya. Terus dia bilang, coba sini ajukan dulu CV-nya kah, ya kan? Biografinya kah? Bunda mau lihat latar belakangnya. Maksudnya bunda? Ya, bunda pengen tahu latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Kan gitu. Saya tahu ini. Saya tahu Bang Nata, ya Allah, saya udah dengar langsung dari ayahnya. Begitu datang ke Jakarta pertama kali ya, gak usah di sini tempatnya untuk jadikan cerita. Gitu. Artinya apa? Kalau itu yang pertama kali menjadi alasan kita, agak susah mendapatkan kasih sayang yang paripurna. Nih, ya kan? Selanjutnya apa? Potensi banyak anak. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga kata Rasulullah dengan jumlah umatku yang besar. Gitu ya. Ini poin ketiganya. Kata para ulama, setiap kali kita datang menghadiri acara akikah seperti ini adalah kita ingat tentang apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak keturunan. Kan Allah katakan itu di surat Al-Ahqaf ayat 15, posisi kiri paling atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya cuplik sedikit. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini kata Syekh Abdurrahman Sa'di dan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsir mereka mengingatkan kita semua bahwa ayat ini Allah singgung 3 hal sekaligus tentang kita. Yang kedua tentang orang tua kita, dan yang ketiga adalah tentang anak kita. Coba. Di poin ini Allah ingin ingatkan kita, kalau kita ini sekarang punya anak, maka jaga anak ini baik-baik. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya, ini disyarah oleh Syekh Fadlullah Al-Jilani dalam kitab Tawdihil Adabil Mufrad itu, beliau mengatakan begini, arti dari apa yang Rasulullah katakan tentang siapa yang diberi anak. Satu orang anak saja mengantarkan dia ke surga. Coba. Man kana lahu salasu banatin, di dalam hadis itu, siapa yang diberi anugerah 3 anak perempuan. Kemudian fa ahsana ilaihinna, dan ia memperbagus kepada 3 anak ini. Apa yang diperbagus? Tarbiyatahu, yaitu proses mengajarnya, mendidiknya, membesarkannya, mengawalnya, memberikan bekal akidahnya. Kana lahu tariqun ilal jannah. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi jalannya menuju surga. Sahabat ada yang menimpali. Kata sahabat kepada Rasulnya, wabdatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kalau dia punya 2 anak? Wabdatan, 2 anak juga jadi jalan. Sahabat lagi menimpali, ya Rasulullah, kalau 1 anak gimana? 1 anak menjadi jalan ke surga. Coba, ya ini, ingat tentang diri kita bahwa jangan egois. Enggak, saya enggak mau Ustaz punya anak, saya enggak mau direpotin sama anak. Ini ciri orang yang egois. Untungnya emaknya nggak pernah berpikir gitu dulu. Kebayang nggak? Kalau emaknya kepikiran kayak gitu dulu, nggak punya dia itu. Ya kan? Yang kedua, dengan dia berpikir egois begitu, dia nggak mau direpotin, tapi dia mau ngerepotin. Contohnya apa? Saat dia sakit, dia ngerepotin anak orang. Dari mana taunya Ustaz? Anak orang itulah yang jadi perawatnya. Enggak tuh, saya bisa ngurus sendiri. Baik, kita lihatin. Anda enggak merepotkan dokter dengan Anda konsul kepadanya. Dokter itu anak orang.
Ya kan? Anda obatin diri Anda sendiri. Enggak, saya enggak ke dokter. Baik. Syukur-syukur Anda sembuh dengan cara Anda mengobati diri Anda. Tapi kalau mati, ini yang paling parah. Gimana kalau mati? Bisa jalan sendiri ke kuburan? Mending kalau dia bisa jalan sendiri. Tapi kalau dia bisa jalan sendiri, bisa terus dia ngubur diri sendiri. Gimana caranya? Sudah enggak mungkin itu. Maka tatkala dianugerahkan anak seperti ini, ingat tentang diri kita. Kita ini punya amanah, didik dengan baik, didik dengan amanah pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Yang keempat, saya janji cuma 5 aja Ustaz. Yang keempat, kita diingatkan Allah tentang orang tua kita. Dulu saat orang tua diberikan kabar ya bahwa alhamdulillah ibu hamil, girangnya bukan main. Tatkala ayah diberitahu, ayah, dulu kan mungkin nggak ada test pack ya, dulu banget ini nggak ada. Kata dokter, kata bidan, saya hamil. Senangnya bukan main, sujud syukur tersungkur. Tapi ini katanya anak pertama aja, sama anak kedua, sama anak ketiga sih katanya hasil test packnya diumpetin katanya. Diumpetin ya jadi juga katanya. Mudah-mudahan nggak ntar ya. Buat semuanya. Nata juga, Nata baru 1 kan. Apa kata para ulama tentang yang keempat ini? Bahwa kita ingat orang tua kita. Susah payah mereka melahirkan kita, begitulah keadaan kita hari ini. Susah payah mereka menyusui kita, begitulah keadaan mereka hari itu. Ya, susah payah kita mendidik anak-anak kita, begitu juga keadaan mereka dulu. Nggak tahu ya. Katanya setiap kali anak kecil bangun, ini ada beberapa, saya masih punya anak kecil, ini murid saya Aris punya anak kecil juga, dan ini baru diberi anak kecil. Apa katanya? Setiap anak kecil bangun, secapek apapun orang tua, maka dia pasti ikut bangun. Saya mau tanya, di sini yang bangun duluan siapa? Istri atau suami? Rata-rata suami. Beneran? Rata-rata suami. Dia bangun duluan, dia colek kaki bininya. Bangun, anak bangun. Masa Ustaz nyusuin kan nggak mungkin, ya kan? Ustaz bangun duluan, nyolek kaki istrinya. Bangun tuh anak nyusu kan gitu kan? Ya. Ini udah rahasia bersama. Ustaz anaknya berapa? 3, saya 6 Ustaz. Jadi saya udah pengalaman punya anak 6 gitu. Baik, yang terakhir tentang siapa? Tentang anak kita sendiri. Tentang anak itu gimana? Anak adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dia perhiasan dunia. Tapi dia juga kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Tapi dia juga bisa menjadi musuh. Kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, al-abna majbanatun makhzanatun mabkhalatun. Anak itu bisa menyebabkan orang tuanya jadi pengecut, bisa jadi sering sedih, bisa jadi pribadi yang bakhil. Nah, ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena tadinya dia dermawan, jadi hitung-hitungan karena anak. Tadinya dia pemberani, kemana aja sampai, sekarang mikirin anak. Tadinya dia orang yang bahagia, ceria. Ada anak, bentar-bentar, maaf, kalau dia sudah sekolah dipanggil guru BP. Bapak ini ada undangan untuk datang besok ya, menghadap ke kantor ya. Lagi-lagi kenapa? Anak orang dibikin nangis, anak orang jadi benjol, anak orang dibanting. Ya Allah, tahu begini lu nggak gua lahirin katanya. Kenapa? Makhzanatun, bikin orang tua sedih. Nah itulah yang mudah-mudahan kita semua ambil hikmahnya. Kenapa setiap kali kita datang akikah, 5 hal ini tidak boleh lewat dari kehidupan kita. Ya, pertama adalah anugerah Allah, kedua membuat Rasulullah bangga, ketiga tentang diri kita yang mendapatkan anugerah, yang keempat perjuangan orang tua, yang kelima besarnya amanah yang harus kita emban, yaitu anak keturunan.